Hai guys, bertemu lagi dengan saya Rifki di channel King Post. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Salah Belok yang kedua nih guys. Buat kalian yang belum nonton film pertamanya, bisa klik link di deskripsi ya guys. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Di jalan yang sepi, Kimberly lagi nyetir mobilnya menuju kota di LA. Kimberly bertujuan ke sebuah tempat untuk melakukan syuting. Dia lagi ngobrol bersama temannya untuk mencari tempat syutingnya, karena Kimberly bingung sekali arah jalan ke tempat syutingnya. Setelah cukup lama menyetir, dia menemukan sebuah persimpangan jalan. Awalnya Kimberly merasa bingung sekali karena Kimberly baru pertama kali berada di jalanan ini. Tapi akhirnya dia memutuskan buat ambil satu jalan saja dan berharap agar tidak kesasar. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sinyal teleponnya hilang. Karena kejadian itu, dia mulai kehilangan fokus dan tidak sadar kalau mobilnya mulai mengebut. Dan akhirnya terjadilah tabrakan dengan seseorang. Orang yang dia tabrak adalah seseorang yang misterius. Kimberly berharap orang yang ia tabrak tidak meninggoy. Jadi orang yang ditabrak oleh Kimberly itu adalah seorang mutan. Orang tersebut memiliki sebuah ketahanan fisik yang kuat sehingga tidak mudah untuk meninggoy. Kimberly mulai mendekati orang tersebut dan tiba-tiba orang tersebut pun langsung menyerang Kimberly. Kimberly mengalami luka parah di wajahnya. Sambil menahan rasa sakit, dia mundur perlahan menjauhi mutan tersebut. Lalu muncullah mutan lainnya dan Kimberly pun dihabisi seketika itu juga. Setelah kejadian tersebut, sebuah acara bernama Apokalips ditayangkan. Dalam acara ini ada 6 kontestan termasuk Kimberly yang akan menjalani misi bertahan hidup di sebuah hutan, yang mana hutan tersebut adalah tempat para mutan itu tinggal. Para editor acara merasa puas dengan hasil video yang baru saja mereka buat. Para kru acara juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari CCTV hingga mikrofon yang sudah dipasang di setiap sudut hutan. Namun saat kru mencari Kimberly, mereka tidak mengetahui bahwa dia telah tewas di tangan para mutan. Meskipun demikian, mereka tetap menganggap Kimberly sebagai sosok yang menarik perhatian penonton. Tanpa kehadiran Kimberly, permainan tetap dilanjutkan. Tetapi produser acara yang bernama Mara, yaitu pacar dari kameramen yang bernama M, akhirnya menggantikan posisi Kimberly. Para kontestan pun pergi ke tempat permainan akan dimulai. Di sana, peserta dibagi menjadi 3 tim, masing-masing tim terdiri dari 2 orang. Tugas mereka adalah mencari makan, dan jika tidak beruntung, mereka bisa menginjak sebuah benda yang bernama Twist of Fate. Benda ini akan mengeluarkan bunyi dan mengeluarkan sebuah tantangan jika mereka tidak sengaja menyenggolnya, dan jika mereka tidak melakukan tantangan tersebut, mereka akan dieliminasi. Nice work, Dale. All right. Okay. Jerk, you know. I'm gonna let you lose, and if any of those pig fuck. Is that all right with you, funny man? Thank you. Dale yang merupakan komandan permainan terlihat sedang menyiapkan alat di hutan. Saat hendak menaiki kendaraannya, ia menemukan bahwa ban mobilnya sengaja dibocori oleh seseorang. Merasa penasaran, Dale pun mulai mencari tahu siapa pelakunya. Tiba-tiba ia diserang oleh para mutan dan terjadilah aksi saling lempar-melempar senjata. Dale pun akhirnya pingsan setelah digebuk oleh salah satu mutan. Sementara itu, tim kedua sedang mencari sesuatu di hutan. Mereka tidak sengaja menemukan anak panah dan mengubahnya menjadi tombak.
Selama perjalanan, mereka merasa hutan ini sangat sunyi. Tidak ada suara kicauan burung atau hewan lainnya. Kelompok pertama terlihat sedang berdrama. Jack mulai menceritakan kehidupannya sebagai seorang pemain profesional, yaitu permainan rugby. Namun ia tampak merasa tidak nyaman dengan wanita di sebelahnya yang bernama Elena dan memutuskan untuk pergi begitu saja. M yang melihat hal itu sangat mengecewakan perilaku dari Jack. Lalu terlihatlah tim 3 yang sedang berjalan dan secara tidak sengaja mereka terkena alat pemicu yang bernama Twist of Fate, yang membuat mereka harus menyelesaikan tantangan karena jika tidak mereka akan tereliminasi. Saat melihat tantangannya, rupanya tantangannya adalah berupa mengambil kain di sungai. Mara berusaha untuk mengambil kain tersebut yang disangkutkan di sebuah kayu. Tetapi Mara malah terjatuh ke sungai. Mara berhasil melakukan tantangan itu dengan waktu yang tersisa 2 detik. Sedangkan di tim 1, kedua orang ini masih asyik berdrama. Mereka berdua disuruh untuk berdrama percintaan. Tetapi laki-laki yang bernama Jack ini tidak mau karena takut dosa. Dan M memarahi karena ingin menambahkan sedikit yang panas-panas dalam acara ini. Tetapi Jack masih bersikeras dan pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Elena malah menggoda M untuk melakukan sesuatu dan M pun tergoda. Secara tidak sadar dari kejauhan, Mara melihat kejadian itu dan Mara pun langsung bersedih. Temannya Mara yang bernama Nina berusaha menghiburnya dan berencana ingin menghajar kekasihnya. Tetapi Mara tidak mau melakukan itu karena Mara tidak suka kekerasan. Di tim 2 masih saja Jonesy menggoda teman perempuannya yang bernama Amber, dan mereka menemukan makanan di tengah hutan. Awalnya Amber tidak mau mengambil makanan itu karena berpikir itu adalah jebakan. Namun Jonesy tetap bersikeras untuk mengambil makanan itu, dan akhirnya mereka berdua mengambil makanan tersebut. Mara dan Nina lanjut berjalan. Mara ingin kembali ke tempat para kru berada. Mereka masuk ke sebuah rumah, entah rumahnya siapa. Nina melarang karena itu sangatlah tidak sopan. Mara tetap masuk dan mencari telepon di rumah tersebut. Mara dan Nina masuk ke dalam kamar dan melihat foto keluarga para mutan itu. Mereka sangat terkejut karena melihat foto keluarga itu sangatlah aneh. Tiba-tiba datanglah pemilik rumah itu karena salah satu dari mutan tersebut ada yang mau melahirkan. Saat bayinya keluar, mereka sangat terkejut melihat rupa bayinya yang sebegitu anehnya. Mereka pun ketahuan dan lari kocar-kacir. Mereka masuk kembali ke kamar dan menahan pintu agar tidak tertangkap oleh para mutan. Mereka pun mencari jalan keluar lewat bawah rumah dan akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah tersebut. Mereka pun lari menyelamatkan diri, namun sayang Mara harus tertangkap. Nina yang sedih terus berlari menyelamatkan dirinya sendiri. Para mutan itu masih berusaha menangkap Nina. Nina dengan gemetaran menahan rasa takutnya agar tidak ketahuan. Untungnya teman para mutan itu datang menaiki mobilnya yang di depannya ada jasadnya Mara. Sehingga mutan yang mengejar Nina mengurungkan niatnya mencari Nina. Di pinggir sungai, M dan Elena terlihat sudah selesai melakukan perbuatannya itu. M mengajak Elena untuk pergi ke van untuk beristirahat. Tetapi Elena berkata kalau dia masih ingin berjemur dulu. Terlihat juga seorang mutan yang senang melihati Elena dengan pakaian minimnya.
Lalu mutan tersebut terciduk oleh istri mutannya. Istri mutan tersebut marah dan langsung menghabisi nyawa dari Elena. Dale di sini terlihat sedang memikirkan cara untuk kabur. Lalu muncullah temannya mutan sedang membawa jasad Mara untuk dimakan. Dale berusaha membangunkan Mara. Dale tidak tahu kalau Mara ini udah tewas. Mutan itu mendatangi Dale. Dale yang melihat ada celah langsung menghajar biji dari mutan itu. Dale langsung mengambil pisau dan memotong tali yang mengikatnya. Dale pun terlibat sebuah perkelahian dengan mutan itu. Karena Dale adalah seorang tentara, dia dapat menghabisi mutan itu. Di tempat lain, M pergi ke van-nya untuk melihat keadaan di CCTV. Dia juga mencari Neil yang ternyata sudah tewas di awal. Tiba-tiba salah satu CCTV rusak dan ia mencoba memperbaikinya. Tanpa disadari, salah satu mutan masuk ke mobilnya dan menjalankan mobil tersebut. M diserang oleh mutan itu dan akhirnya M ditangkap oleh mutan tersebut. Diperlihatkan Jonesy, Amber, dan Jack sedang bersantai memakan sebuah daging. Tiba-tiba muncullah Nina yang terlihat sangat ketakutan. You alright, Nina? What happened to you? Dia memberitahu yang lain kalau Mara sudah meninggoy. Jonesy tidak percaya akan hal itu, tetapi Jack mempercayainya. Lalu mereka melihat bahwa daging yang mereka makan adalah daging Kimberly karena ada tanda tato di daging tersebut. Mereka pun bergegas pergi ke tempat mobil van berada. Saat mereka mencari tempat tersebut, Nina malah menginjak paku. Jack mencoba mengobati kaki Nina. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Di tempat lain terlihat Dale sedang mengintip pria tua yang sedang menjemur daging. Dale memasuki rumah tersebut dan menodongkan senjatanya. Rupanya pria tua tersebut adalah pria tua yang bertemu dengan Chris di film Wrong Turn 1. Setelah itu mereka mengobrol tentang pria tua itu. Pria tua itu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa lari dari para mutan tersebut. Secara tiba-tiba pria tua itu menghajar Dale, tetapi dengan sigapnya Dale menghalau semua serangan tersebut dan Dale pun memasukkan dinamit ke pria tua tersebut yang seketika membuat pria tua itu meledak. Di tempat lain, Jack dan kawan-kawan melihat dua mutan sedang bercinta. Jack menganggap bahwa itu adalah Elena yang sedang diperkaos oleh mutan. Jack pun mendatangi dan ternyata itu bukanlah Elena, melainkan seorang mutan. Mereka pun langsung diserang oleh para mutan itu. Nina pun kabur meninggalkan Jack dan kawan-kawan. Akibat dari keegoisan itu, Nina terjatuh dan terjebak di perangkap. Lalu perkelahian itu mengakibatkan Jonesy mengalami luka berat di tangannya. Mereka pun langsung pergi setelah memberi perlawanan kepada para mutan. Para mutan itu pun mengajar dengan menggunakan mobil. Jack berpisah dengan Jonesy dan Amber karena Jack ingin mencari Nina. Jack pun berhasil menemukan Nina di lubang jebakan. Saat mau mengeluarkan Nina dari lubang tersebut, tangan Jack malah terkilir, tetapi dia menahan sakit itu demi mengeluarkan Nina. Setelah Nina keluar, Jack meminta Nina membantu tangannya yang terkilir itu. Setelah itu, mereka berdua berlari sejauh mungkin. Tetapi sayang, mereka ketahuan oleh salah satu mutan. Mereka tidak punya jalan keluar selain melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri mereka. Akhirnya, rencana itu berhasil dan membuat mutan itu kesulitan mencari mereka berdua. Setelah itu, di tempat lain terlihat Dale yang sedang menyiapkan alat-alatnya untuk menghabisi para mutan itu. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Jonesy dan Amber yang sedang mencari tempat yang aman. Saat mereka melangkah, Jonesy terjerat jebakan. Amber berusaha menyelamatkannya dengan mengambil sebuah kapak. Tetapi Amber juga malah terkena jebakan itu.
Karena suara berisik mereka berdua, lokasi mereka pun diketahui oleh mutan. Mereka berdua pun akan segera dihabisi dan dengan satu tembakan nyawa mereka menghilang. Bapak mutan itu sangat senang melihat anaknya sudah tumbuh berkembang. Di tempat lain, Jack dan Nina berhasil naik lagi ke daratan. Dengan susah payahnya, mereka pergi ke sebuah gedung terbengkalai. Di situ terlihat ada tong yang berisi bahan kimia dan banyak sekali bangkai mobil. Mereka menelusuri gedung itu sembari berharap mendapatkan pertolongan. Saat masuk ke dalam gedung itu, mereka mendengarkan teriakan dari M. Mereka berdua mencari sumber suara tersebut. Mereka pun menemukan mobil van milik M. Jack menyuruh Nina jaga di luar dan Jack masuk ke dalam. Saat di dalam, Jack menyadari bahwa itu semua hanyalah jebakan. Nina dan Jack pun tertangkap. Rupanya dari kejauhan Dale melihat kejadian itu. Pada malam harinya, Nina terbangun dari tidurnya dan ia melihat keluarga mutan itu sedang menyiapkan makan malam. Terlihat juga Jack sedang digantung di sana. Nina pun diganggu oleh salah satu mutan itu. Karena jengkel, Nina pun mengatakan hal yang membuat para mutan itu marah dan membuat Nina pingsan. Nina pun bangun dan melihat keluarga tersebut akan melakukan makan malam. Keluarga tersebut melakukan doa bersama dan Nina kembali mengatakan hal yang buruk kepada keluarga itu dan Nina pun disiksa kembali. Di tempat lain, Dale masih mencoba mencari jalan masuk ke rumah mutan. Tanpa sengaja, ia menemukan salah satu mutan itu sedang menggiling daging di sebuah mesin. Dale pun menyusuri ruangan tersebut dan tanpa sengaja ia menyalakan alat yang dia buat sendiri. Suara keras itu membuat keluarga mutan itu mencari keberadaan orang yang membunyikan alat itu. Keluarga itu bersiap-siap mencari alat untuk memburu Dale. Dale berhasil sembunyi dan Dale langsung menembakkan satu anak panah yang diikatkan dinamit. Akhirnya membuat kedua mutan itu tewas seketika. Pagi harinya Jack mencoba membangunkan Nina yang capek disiksa. Jack menyuruh Nina membuka talinya, sedangkan Nina sendiri tidak bisa melepaskan tali yang mengikatnya sendiri. Tiba-tiba muncul Dale yang menyelamatkan Nina. Dale menyuruh Nina untuk kabur duluan, dan Dale menyelamatkan Jack. Belum selesai berbicara, Jack ditembak oleh salah satu mutan dan Jack dilempar senjata yang membuat Jack tewas di tempat. Mutan itu merasa kesal karena melihat anak-anaknya tewas dibunuh Dale. Ia ingin membalaskan dendam dengan membunuh Jack dan Nina. Jack pun terjebak dan mau dimasukkan ke mesin penggiling. Saat 1 inci lagi ia hampir tewas, Nina datang menyelamatkannya. Terjadilah perkelahian 2 versus 2 yang dapat dimenangkan oleh Jack dan Nina. Kedua mutan itu habis tergilas mesin. Jack dan Nina pun pergi keluar dan menaiki mobil Kimberly, segera meninggalkan hutan terkutuk itu. Lalu diperlihatkan aliran air yang sudah terkontaminasi zat kimia. Rupanya minuman itu diberikan ke bayi yang barusan lahir di rumah tempat Mara dan Nina bersembunyi di awal cerita. Cerita pun selesai. Karakter seperti Dale, Nina, dan Jack menunjukkan betapa pentingnya keberanian untuk menghadapi tantangan meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Meskipun mereka terjebak dalam situasi yang mengancam jiwa, mereka tetap berusaha melawan dan mencari cara untuk selamat. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, apapun bentuknya. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana persahabatan dan kerjasama antar teman menjadi hal yang krusial untuk bertahan hidup. Karakter-karakter seperti Nina dan Jack saling mendukung satu sama lain untuk melewati berbagai kesulitan. Pesan yang dapat dipetik adalah bahwa kita tidak bisa menghadapi segala hal sendirian, dan dukungan teman sangatlah penting dalam masa-masa yang sulit. See you in the next video. Bye.
indah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Kupastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku